Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Konsekuensi senantiasa mengapiti opsi. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setiap kata, setiap tindakan atau perbuatan kita selalu diikuti dengan akibat atau konsekuensi. Akibat atau konsekuensi itu bersifat baik sejauh kata atau perbuatan itu baik. Sebaliknya, kita akan diperhadapkan dengan akibat buruk apabila kata atau perbuatan kita buruk. Menarik bahwa dalam Injil tadi Yohanes memberi kesaksian tentang diri Yesus dengan begitu jelas. Ia menegaskan bahwa Yesus berasal dari atas, ia berasal dari surga. Dan dengan demikian, konsekuensi logisnya ialah bahwa dia di atas semuanya. Ia datang dari Allah dan menjadi saksi dari apa yang didengar dan dilihatnya. Di sana, konsekuensinya jelas bahwa siapa yang menerima Yesus akan mengakui bahwa Allah itu benar. Selanjutnya, siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Dan sebaliknya, mereka yang tidak taat tidak akan melihat hidup. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita yang dibaptis secara otomatis sah menjadi pengikut Kristus. Dan bahkan label sebagai orang Kristiani adalah identitas yang tidak dapat dilepas pisahkan dari diri kita. Namun, cobalah kita masing-masing melirik dan menarik kembali kisah perjalanan keberimanan kita, dan kita lakukan autokritik atau mengkritisi cara beriman kita itu. Apakah kita sungguh menerima Tuhan dengan membiarkan Dia menuntun langkah laku kita? Apakah kita mengakui Dia sebagai yang benar dan berkuasa, sehingga kita mau menyerahkan padanya segala persoalan yang kita alami dalam hidup ini? Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kebebasan tetap menjadi hak paten kita, dan Allah tidak akan mencabut hak itu daripada kita. Tentang hidup kita adalah sebuah pilihan, namun bukan dalam arti
untuk mati pun merupakan pilihan bebas kita. Penekanannya di sini ialah bahwa hidup kita terdiri dari berbagai pilihan, termasuk memilih untuk menerima dan menghidupi kita Tuhan. Dan dari semua pilihan itu, kita dapat dengan bebas memilih untuk melakukannya atau tidak. Namun, setiap pilihan itu mempunyai konsekuensinya masing-masing. Pilihan kita sekarang dan di sini sangat mempengaruhi keberadaan kita di akhirat kelak. Maka, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing, mana yang harus kita pilih? Selanjutnya, rawat dan hidupilah pilihan itu. Dan semoga Tuhan menyertai kita. Amin.